Hai, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Selamat datang di Computer Applications dengan materi Microsoft Office Styles. Mengedit layout di dalam Microsoft Office merupakan hal yang sangat sederhana, tetapi bisa cukup menyita waktu. Misalnya, ketika kita melewat artikel yang panjang, atau ketika kita menggabungkan beberapa dokumen. Terlebih lagi, jika kita masih menggunakan metode yang saya sebut sebagai metode abad kegelapan di dalam proses layouting. Apa itu metode abad kegelapan? Metode abad kegelapan adalah metode blok dan format. Misalnya di sini, saya punya sebuah artikel, saya blok abstraknya, lalu saya format sesuai dengan keinginan saya. Ini adalah metode yang saya sebut sebagai metode abad kegelapan. Tidak ada yang salah di dalam menggunakan metode ini, tapi metode ini juga memiliki beberapa kekurangan. Misalnya, pada saat melayout sebuah jurnal yang memiliki beberapa artikel. Saya sudah punya 3 artikel ini, yang rencananya akan saya jadikan satu menjadi sebuah jurnal dengan template seperti ini. Ketiga artikel ini harus disatukan menjadi sebuah jurnal yang utuh dan memiliki layout yang sama, mulai dari artikel awal hingga artikel akhir. Misalnya, abstrak yang ada di artikel ini harus sama dengan abstrak yang ada di artikel selanjutnya. Contoh lainnya, judul yang ada di artikel ini harus sama layoutnya dengan judul yang ada di artikel selanjutnya. Penggunaan metode abad kegelapan memiliki beberapa kekurangan, terutama ketika kita ditugaskan untuk melayout banyak sekali artikel seperti ini. Apa saja kekurangan itu? Yang pertama, penggunaan metode ini tidak efisien karena harus satu persatu mengubah setting yang ada. Misalnya, pada artikel pertama, di bagian abstrak, saya men-setting Bodoni empty black untuk font type-nya. Size-nya saya ganti dengan 14, alignment-nya saya ganti dengan justified, dan line spacing-nya saya ganti dengan 1,5. Pada artikel kedua, saya juga harus melakukan hal yang sama. Pada artikel ketiga, saya juga harus melakukan hal yang sama. Nah, karena proses yang berulang-ulang ini, ada kemungkinan terjadi kesalahan pada proses layout. Misalnya, pada saat saya melayout abstrak pada artikel ketiga ini, kemungkinan melewatkan beberapa hal pada setting bisa saja terjadi, terutama pada setting yang tidak terlihat. Misalnya, saya sudah mengganti fontnya dengan Bodoni, size-nya dengan 14, justify sudah. Lalu pada line spacing, bisa saja saya melewatkan penggantian line spacing yang seharusnya 1,5, tetapi tetap saya biarkan 1,0. Tentu saja hal ini menjadi sangat fatal di dalam sebuah proses editing. Tahukah kalian, ternyata Microsoft Office sudah memberikan fitur untuk mempermudah proses layout tersebut, yaitu fitur Styles, yang bisa kita temukan pada ribbon Home pada bagian sebelah kanan. Pertemuan ini memperkenalkan fungsi Styles yang ada pada Microsoft Office dan tentu saja cara menggunakannya secara optimal. Baik, kita mulai saja perkuliahan kita. Selamat berproses. Oke, jadi apa itu Styles? Saya mengajak kalian semua membayangkan ketika kita sedang berdiri di depan cermin. Apa yang kita lihat? Ya, tentu saja bayangan dari diri kita. Misalnya, saat ini yang sedang saya lihat adalah seseorang dengan rambut pendek, berkacamata, kulit agak gelap, agak cabi juga, dan ada beberapa komponen lainnya, misalnya postur tubuh,
dan lain sebagainya. Nah, kombinasi dari semua komponen itulah yang membuat saya menjadi diri saya. Sama halnya dengan apa yang kita ketikkan di Microsoft Word. Mereka juga memiliki kombinasi komponen tertentu yang membuat mereka menjadi diri mereka. Misalnya di sini saya buka lembaran baru, saya ketikkan sebaris kata atau sebuah kalimat. Mereka juga memiliki karakteristik tertentu atau komponen tertentu. Misalnya font size, ukuran 11 di sini. Font type, tipe fontnya Calibri. Font color, warnanya hitam. Line spacing, secara default line spacingnya bisa kita lihat di sini multiple. Lalu paragraf spacing afternya ada 8 point. Nah, kombinasi komponen itulah yang membuat mereka menjadi diri mereka. Kombinasi-kombinasi itulah yang kita sebut sebagai styles. Perlu diingat lagi, styles bukan hanya satu jenis saja, bukan hanya jenis font, bukan hanya ukuran font, bukan hanya warna, line spacing, dan sebagainya. Tapi styles adalah gabungan dari semua komponen itu. Styles memiliki nama yang bisa kita lihat pada Styles Gallery, yang bisa kita temukan pada ribbon Home di sebelah kanan. Kita bisa akses Styles Gallery di sini. Kita juga bisa lihat beberapa styles yang disediakan secara default oleh Microsoft Office. Misalnya, saya buka artikel majalah yang saya punya. Saya letakkan kursor saya pada paragraf pertama. Bisa dilihat bahwa nama styles yang sedang saya pilih sekarang yaitu body, yang terbentuk dari kombinasi komponen font type-nya Erasdemi ITC, font size-nya 12, Justify, lalu kita bisa lihat line spacing-nya, spacing before-nya 5 points, line spacing-nya single. Ketika saya letakkan kursor saya di tempat lain, misalnya di sini, bisa dilihat bahwa saya sekarang sedang mengakses atau memilih styles dengan nama heading 1. Baik, untuk mengenal styles, kita akan belajar bagaimana cara membuat dan mengaplikasikan styles. Oke, untuk perlu diingat saja, saya menggunakan Microsoft Office versi 2016. Jika kalian menggunakan versi Microsoft Office yang berbeda atau lebih lama, akan ada sedikit perbedaan pada tampilan, tetapi basically the same. Jadi, jangan khawatir. Microsoft Office sudah menyediakan style secara default di Styles Gallery. Seperti yang sudah saya tunjukkan sebelumnya, saya kembali ke file saya ini. Secara default sudah ada beberapa styles yang siap untuk dipilih. Tetapi, saya sangat menyarankan untuk membuat style sendiri. Mengapa? Dengan style sendiri kita bisa dengan bebas memberi nama pada styles yang kita buat dan akan kita aplikasikan, sehingga bisa lebih mudah diingat. Misalnya, kita kembali ke artikel nomor 1. Oke, ada satu pertanyaan, mana yang lebih mudah diingat? Bahwa abstrak ini kita apply dengan style yang bernama emphasis misalnya, atau dengan style yang bernama abstrak? Pertanyaan kedua, mana yang lebih mudah diingat? Pada bagian bibliografi ini, kita apply dengan styles yang bernama subtle reference misalnya, atau styles yang bernama bibliografi tentu saja. Saya yakin kalian semua lebih memilih mengaplikasikan style sesuai dengan bagiannya. Jadi styles dengan nama abstrak untuk bagian abstrak, styles untuk bibliografi kita juga apply dengan styles dengan nama bibliografi, atau styles untuk isi kita beri nama body atau isi atau semacamnya. Oke, setelah kita setuju bahwa lebih mudah mengingat dan mengaplikasikan styles dengan nama yang kita buat sendiri, sekarang kita tinggal belajar bagaimana cara membuat styles tersebut. Caranya sangat mudah. Silahkan menuju Styles Gallery yang ada di sini. Klik panah yang merupakan tombol More.
Silakan pilih Create a Style. Akan muncul satu window baru. Tuliskan saja nama style yang kita inginkan. Misalnya di sini karena saya ingin membuat style untuk abstrak, saya beri nama abstrak saya. Oke, sudah. Selanjutnya silakan klik Modify untuk memodifikasi isi dari style yang baru saja kita buat. Di sini kita bisa bebas membuat style sesuai dengan ketentuan. Misalnya font size, font type-nya saya ganti dengan Bodoni, font size-nya 14. Saya jadikan dia Justify. Lalu saya jadikan line spacing-nya 1,5. Untuk paragraf, font, tabs, border, dan lain-lain, kalian bisa mengklik format yang ada di bagian bawah. Bisa dicoba sendiri, karena ada banyak sekali variasi styles yang mungkin kita buat. Misalnya di sini saya klik paragraf, lalu saya buat atau saya atur paragraf line spacing before after-nya menjadi before-nya 0 point dan after-nya 0 point juga. Sudah saya oke. Pada bagian bawah ini kita bisa lihat ini adalah rangkuman dari styles yang baru saja kita buat. Untuk bagian-bagian yang lain silakan dicuekin saja karena tidak terlalu signifikan. Ketika sudah yakin akan styles yang dibuat, tinggal diklik OK. Styles yang baru saja saya buat akan muncul di Styles Gallery. Bisa dilihat di Styles Gallery ada styles bernama abstrak saya. Oke, mengapa bagian introduction ikut berubah? Padahal tadi fontnya bukan ini ya. Karena ketika saya membuat styles, ketika kita tadi sedang membuat styles, saya sedang mengeblok bagian ini. Karena itulah bagian ini ikut terapply dengan styles abstrak. Oke, jadi begitu saja caranya. Cukup mudah, kita tinggal blok bagian yang ingin kita apply dengan style tersebut, lalu kita tinggal klik nama abstraknya. Oke, jadi bagaimana pengaplikasiannya di dalam menyelesaikan permasalahan kita tadi, yaitu menggabung ketiga artikel yang ada. Saya tutup dulu semua artikel sehingga kita bisa memulai dari awal bersama-sama. Oke, saya buka kembali ketiga artikel itu. Lalu saya gabung menjadi satu file. Saya membuka lembaran baru. Saya gabung ketiga artikel itu di dalam satu file yang baru saja saya buat. Artikel pertama sudah tercopy. Kita ke artikel kedua. Lalu ke artikel ketiga. Oke, jadi semua artikel sudah tergabung menjadi satu file di dalam file document1 ini. File yang baru saja saya buat. File-file artikel yang masih terpisah saya hapus agar tidak bingung. Oke, jadi tugas saya sekarang adalah, atau tugas kita sekarang adalah melayout agar artikel ini mulai dari artikel pertama, artikel kedua. Oke, it should be artikel kedua. Saya revisi sedikit. Dan artikel ketiga memiliki layout yang sama. Kita mulai dari hal yang sangat sederhana saja. Kita mulai dari abstrak. Kita coba saja kita buat abstrak mulai dari 0 di sini. Jadi saya pilih abstrak. Saya klik create a style. Kembali saya membuat nama abstrak. Misalnya agar berbeda dengan yang tadi ya. Sekarang saya ganti dengan abstrak gue. Saya klik modify. Untuk formattingnya saya ganti dengan Britannic Bold. Untuk font type-nya, font size-nya saya ganti dengan 14. Saya beri dia italic. Saya jadikan dia justify. Lalu untuk paragraph, saya buat paragraph after dan before-nya 0 point atau 0. Line spacing-nya 1,5. Oke, silakan kita lihat sekilas
abstrak yang baru saja kita buat. Oke, looks good. Baru saya oke. Dan selesai. Bisa dilihat bahwa styles yang baru saja saya buat sudah masuk ke dalam styles gallery, yaitu abstrak gue. Lalu bagian abstrak ini juga sudah ter-apply dengan styles bernama abstrak gue. Kita tinggal lakukan hal yang sama pada artikel kedua dan ketiga. Saya geser mouse saya ke bawah menuju artikel kedua. Oke, abstraknya ada di bagian ini. Saya tinggal blok saja bagian ini, lalu saya menuju ke styles gallery dan saya klik. That's it. Saya tidak perlu satu persatu menyeting seperti yang kita lakukan bersama-sama pada awal, yaitu setting dengan abad ke-8. Saya tidak perlu lagi satu persatu klik font type, font size, italic, justification, dan seterusnya. Saya hanya perlu menekan satu tombol saja. Oke, kita coba lakukan di artikel ketiga. Saya blok mana yang mau saya apply dengan styles abstrak gue. Lalu saya tinggal klik abstrak gue yang ada di styles gallery. Dan that's it. Selesai. Sangat mudah. Meskipun Anda punya ribuan artikel, Anda punya banyak sekali setting, Anda tidak perlu mengingat setting tersebut atau layout tersebut satu persatu. Anda hanya perlu membuat satu styles, lalu Anda aplikasikan. Oke, lalu bagaimana misalnya jika di kemudian hari kita ingin mengubah style itu? Katakanlah artikel ini saya serahkan kepada editor saya, lalu editor saya tidak setuju dengan styles yang saya pilih. Misalnya, editor saya tidak setuju bahwa font yang digunakan adalah Britannic Bold untuk abstrak. Dia lebih memilih menggunakan Baskerville misalnya. Atau modifikasi-modifikasi yang lain yang mungkin kita perlukan di dalam mengedit sebuah styles yang sudah ada. Ada dua cara untuk memodifikasi styles. Cara yang pertama adalah dengan mengedit langsung pada menu yang sudah ada. Lalu cara yang kedua adalah dengan terlebih dahulu membuat template untuk kemudian dijadikan dasar untuk modifikasinya. Oke, saya jelaskan saja satu persatu. Saya jelaskan cara yang pertama, yaitu cara mengedit langsung pada menu. Kembali pada artikel yang sudah kita modifikasi. Oke, saya punya bagian abstrak yang sudah ter-apply dengan style abstrak yang baru saja kita buat bersama-sama dengan style abstrak gue. Ketika kita ingin memodifikasi style abstrak gue, sangat mudah caranya. Kita tinggal menuju styles gallery ke bagian abstrak gue tentu saja, karena yang akan kita edit adalah styles abstrak gue. Kita tinggal klik kanan. Kita tinggal klik modify. Silakan diklik. Window ini sudah tidak asing ya. Window ini kita sudah lihat bersama-sama tadi sebelumnya. Nah, kita tinggal modifikasi saja styles yang sedang kita pilih ini, yaitu style abstrak gue, sesuai dengan keinginan editor. Misalnya tadi editor saya ingin agar fontnya diganti dengan Baskerville Old Face, jadi tinggal saya ganti. Atau misalnya kita ganti hal lain ya, fontnya misalnya di sini saya perkecil dari 14 menjadi 12. Lalu warna fontnya tadi hitam, saya ganti dengan biru. Ketika saya klik OK di sini, maka semua yang memiliki styles abstrak gue, sekali lagi, semua yang memiliki styles abstrak gue akan berubah menjadi seperti ini. Font Baskerville Old Face 12 point, untuk ukurannya dia berubah menjadi italic, warnanya biru, dan seterusnya. Kita coba saja. Saya klik OK. Maka bisa dilihat bahwa pada artikel pertama abstraknya sudah berubah. Kita menuju artikel kedua, abstraknya juga sudah berubah. Dan kita ke artikel ketiga. Voila, selesai. Bayangkan ketika kita punya puluhan artikel misalnya, lalu kita sudah meng-apply style yang sama, yaitu style abstrak pada puluhan artikel itu. Kita tinggal memodifikasi stylesnya agar semua abstrak yang ada pada artikel itu berubah. Jadi Anda sudah tidak perlu lagi mengedit satu persatu pada bagian abstrak.
Anda cukup memodifikasi abstrak yang sudah kita apply. Capeknya memang di depan, karena apa? Karena kita harus apply satu persatu. Tapi ketika ada perubahan atau edit atau modifikasi di kemudian hari, cara ini sangat efektif dan efisien. Oke, cukup mudah ya. Sekarang kita akan mencoba cara kedua, yaitu dengan cara membuat template terlebih dahulu untuk kemudian dijadikan acuan untuk memodifikasi styles. Oke, untuk itu saya kembali ke artikel pertama di sini. Nah, yang kita lakukan sekarang adalah kita modifikasi dulu isi artikel kita. Dalam hal ini saya modifikasi abstrak saya. Jadi, ketika editor saya tidak setuju dengan style yang saya buat sebelumnya, maka saya edit di tempat, saya edit di sini. Misalnya, saya ganti dengan Aharoni atau Algerian ya, biar agak berbeda, terlihat berbeda. Fontnya saya ganti dengan 10. Italicnya saya hilangkan. Line spacingnya saya jadikan 1,0, lalu saya jadikan rata tengah. Nah, bisa dilihat yang baru saja saya lakukan adalah memodifikasi abstrak pada artikel pertama. Ketika saya scroll ke bawah ke artikel kedua tidak akan berubah. Mengapa? Karena yang saya modifikasi adalah isi artikelnya atau isi abstraknya, bukan isi stylenya. Nah, bagaimana cara memodifikasi isi stylenya? Mudah saja. Setelah kita modif isi artikelnya, kita tinggal menuju ke ke Styles Gallery pada bagian abstrak gue. Lalu kita klik kanan, kita klik update abstrak gue to match selection di sini pada bagian atas sendiri. Kita klik pada saat kita sedang memilih bagian yang kita jadikan template. Jadi yang kita lakukan tadi adalah kita membuat template untuk kita apply ke dalam abstrak gue. Oke, saya ulang lagi. Isi abstrak sudah saya modif sedemikian rupa dengan tujuan untuk saya jadikan template. Lalu saya pilih template ini. Saya bergerak ke bagian atas ke nama style abstrak gue, karena nama style itulah yang akan saya modif. Saya klik kanan, lalu saya klik update abstrak gue to match selection. Saya klik sekarang. Oke, bisa dilihat pada preview bahwa nama nama styles yang ada di sini sudah berubah sesuai dengan apa yang ada di sini. Kita cek saja pada artikel kedua. Oke, ternyata dia sudah berubah. Artikel ketiga, dia juga sudah berubah. Jadi ada dua cara itu di dalam memodifikasi styles. Terserah kalian lebih suka cara pertama atau cara kedua. Saya pribadi lebih suka cara kedua. Mengapa? Ketika saya mengedit bagian ini sebagai template, saya bisa melihat kesesuaiannya dengan paragraf-paragraf lain. Hal itu tidak bisa kita temukan ketika kita memodifikasi menggunakan modify. Tapi sekali lagi, semua orang punya cara mereka sendiri dalam bekerja. Anda juga punya pilihan. Anda bebas mengerjakan atau memilih sesuai dengan cara yang Anda sukai. Oke, that's it and that's all. Tapi sebelum saya tutup, saya akan memberikan beberapa tips untuk kalian. Tips yang pertama, ada dua styles yang tidak perlu diganti di dalam aplikasinya. Jadi kalau tadi saya sarankan kita membuat style sendiri, tapi ternyata ada dua styles yang tidak perlu kita ganti dalam penggunaannya. Styles pertama yaitu normal. Mengapa? Karena secara default, semua yang kita ketikkan pada Microsoft Word menggunakan styles normal. Gunakan styles normal atau modifikasilah styles normal untuk mengaplikasikan styles yang sifatnya masif. Misalnya, pada artikel jurnal seperti ini, bagian yang sifatnya masif adalah isi artikel. Paragraf 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Begitu juga di artikel kedua. Paragraf 1, 2,
3, 4, dan seterusnya. Kita tidak perlu mengedit satu persatu. Kita tidak perlu membuat styles bernama isi artikel atau isi paragraf lalu kita apply satu persatu. Saya sendiri lebih suka memodify styles normal. Misalnya, saya aplikasikan modifikasi styles jenis kedua ya, yaitu saya pilih paragraf ini sebagai template. Misalnya saya pilih apa ya yang agak berbeda. Oke, agency di sini. Saya jadikan dia justify, warnanya saya ganti menjadi orange. Fontnya saya besarkan sedikit menjadi 12. Line spacingnya saya ganti, afternya saya ganti menjadi 3 point. Line spacingnya double. Oke, selesai. Lalu saya klik normal dan saya update normal to match selection. Saya modifikasi style dengan cara yang kedua. Oke, apa yang terjadi? Ketika saya selesai mengklik update normal, maka semua artikel, tentu saja kecuali abstrak ya, yang kita sudah apply dengan styles abstrak gue, bisa dilihat semua bagian dari artikel akan berubah menjadi seperti yang baru saja kita edit. Semuanya berubah menjadi warna kuning dengan font agency dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Mengapa? Karena sekali lagi apapun yang kita ketikkan secara default memiliki styles dengan nama normal. Misalnya di sini saya sudah membuka lembaran baru, lalu saya mumbling beberapa karakter. Ketika saya modify normal, sekali lagi, ketika saya modify normal, misalnya saya buat Arial Rounded 18 dengan warna ungu, saya bold dan saya rata tengah, maka semua yang saya ketikkan baru saja akan berubah menjadi styles yang baru saja saya modifikasi. Sekali lagi, normal ter-apply pada semuanya secara default. Jadi, untuk hal-hal yang bersifat masif, misalnya saya kembali ke sini, misalnya di sini isi artikel, gunakan styles normal. Lebih mudah daripada kalian membuat styles dengan nama isi artikel lalu kalian apply satu persatu. Oke, got it. Sekarang styles yang kedua. Styles yang kedua adalah styles dengan nama heading. Styles heading ini pada umumnya digunakan untuk bab atau judul atau subbab atau subjudul. Misalnya di sini, ini judul artikel, lalu ada bagian bernama abstract, introduction. Kita tinggal apply saja dengan heading. Heading 1 untuk bab utama, heading 2 untuk subbab misalnya, dan heading 3 untuk sub-subbab dan seterusnya. Mengapa saya tidak sarankan untuk mengganti? Sangat erat kaitannya dengan materi kita berikutnya, yaitu table of content. Jadi, yang perlu diingat di sini adalah aplikasikan, sekali lagi, aplikasikan bagian-bagian seperti ini, judul, subjudul, dan ya, yang sejenisnya dengan heading, baik heading 1, 2, atau 3. Karena erat kaitannya dengan materi kita selanjutnya, yaitu table of content atau daftar isi. Oke, tips yang kedua adalah styles yang tersimpan di dalam dokumen kita. Misalnya di sini, saya save saja dokumen ini ya. Saya save di desktop dengan nama article compiled seperti ini, lalu saya save. Ketika artikel ini dibuka di komputer lain atau di laptop lain atau di mesin yang lain, maka semua styles yang ada di sini dan yang sudah teraplikasikan akan tersimpan. Jadi jangan khawatir ketika Anda memberikan artikel ini kepada editor dan dibuka di komputer lain, maka styles akan tetap tersimpan, kecuali styles dengan font-font yang tidak standar. Jadi sekali lagi jangan khawatir ketika kalian men-save file lalu kalian berikan ke orang lain, maka styles tidak akan hilang.
akan tetap tersimpan di dalam dokumen. Dan styles yang kita buat tidak akan mencemari dokumen lain. Styles yang kita buat tidak akan otomatis berpindah ke artikel lain. Misalnya, saya buka lembaran baru. Bisa dilihat bahwa secara default, styles yang muncul sama. Tidak akan muncul styles dengan nama abstrak gue atau styles normal yang kita sudah modifikasi dengan warna kuning. Bisa dilihat bahwa styles yang ada secara default atau secara bawaan sama persis seperti apa yang kita lakukan di awal tadi. Oke, that's it untuk pertemuan kita kali ini. Silahkan kerjakan online activity. Mudah-mudahan tidak ada kesalahan. Jika ada kesalahan, it's okay. Tidak ada noda, tidak belajar. Jika ada pertanyaan, silahkan post ke bagian forum. Saya dengan sangat senang hati akan menjelaskan jika ada sesuatu hal yang kurang dipahami. Oke, that's it. Saya ucapkan selamat karena sekarang Anda sudah menguasai materi baru, yaitu materi styles, sehingga penguasaan Anda terhadap Microsoft Office sekarang selangkah lebih maju dan selangkah lebih optimal di dalam mengerjakan sesuatu. Oke, see you.